Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 94 ayat 17 hingga ayat 19. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari pemazmur tentang bagaimana dia mengakui bahwa Tuhanlah penolong kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita harus jalani, baik itu hal yang baik maupun yang buruk. Tapi semua itu dipengaruhi, itu juga dibayang-bayangi oleh pikiran kita. Sebab itu pemazmur tadi katakan, ketika aku berpikir kakiku goyah. Ayat 19 katakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Ini merupakan hal-hal yang sangat menentukan kehidupan kita. Bahwa ketika kita berpikir tentang diri kita, maka kita akan menemukan kelemahannya. Ketika makin banyak pikiran dalam kepala kita, makin besar pengaruh kita kehilangan arah. Hal ini perlu diperhatikan, sebab itu pemazmur katakan, kalau bukan Tuhan, tentu aku sudah tidak ada lagi. Dan ini adalah konsep yang benar, bahwa ketika ada pikiran yang ada di dalam kepala kita ini, itu seringkali membuat kita terganggu. Karena dalam kehidupan yang nyata, sesungguhnya kita adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita sakit, ya pasti kita sakit. Ketika kita berkata kita kuat, maka kita yakin bahwa kita kuat. Namun dalam pikiran ini ada banyak keterbatasan. Kita berkata kita kuat dan kita yakin kita kuat, tetapi kemudian pikiran kita jalan. Apanya yang kuat? Kau kuat di bagian apa? Dan itulah menjadi kebenaran dalam sudut pandang pikiran manusia. Bahwa manusia itu seringkali memikirkan tentang dirinya, dia anggap dirinya hebat. Ternyata kalau dia berpikir lebih lama, dia menemukan kekurangan keterbatasannya. Nah, dalam hal inilah kita diingatkan oleh pemazmur tadi, ketika aku berpikir aku punya kaki goyah, ketika makin banyak pikiran di kepalaku, Tuhanlah yang menolong dia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa tolong kita? Kan kita belum berseru kepada Tuhan. Yang jelas, Alkitab ingatkan, dalam 1 Tesalonika 5, ayat 23, dia berkata seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas ketika pemazmur katakan, ketika aku merasa, pikiranku berkata kakiku lemah. Ketika makin banyak pikiran di kepalaku, Tuhan mau menolong aku. Tuhanlah penolong kita. Kenapa? Karena jelas, kita bukan manusia fisik, tapi kita juga manusia yang ada roh, ada jiwa dan tubuh. Oleh sebab itu kita melihat bahwa yang ada pada jiwa kita, itu ada pada tubuh kita. Dia tidak jiwanya orang lain, dia jiwanya kita. Ketika ada pikiran yang menguasai jiwa kita, maka dia juga menguasai tubuh kita. Dia juga menguasai roh kita. Nah sebab itu pemazmur ingatkan
bahwa ketika pikirannya begitu berat, ketika pikirannya mengatakan dia lemah, dia ingat bahwa Tuhanlah penolongnya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa jiwa kita itu terpisah dari kesatuan roh dan tubuh. Ketika Allah menyelamatkan kita, roh kita dihidupkan. Ketika Allah menyelamatkan kita, tubuh kita dikuduskan. Maka pikiran kita pun dikuduskan. Dan oleh sebab itu, kita tidak bisa hanya berpikir dari segi dimensi tubuh. Saya kecil, saya lemah, kakiku tidak kuat. Tapi kita punya kesempatan untuk melihat hal yang besar yang ada di dalam pertolongan Tuhan. Melalui roh, melalui jiwa kita. Dan kita harus mempertimbangkan hal ini karena ini besar pengaruhnya. Di saat kita tidak pernah berpikir seperti yang Tuhan inginkan, maka tubuh ini akan selalu membuat kita lemah. Tubuh ini akan membuat kita tidak berdaya. Karena yang selalu ditawarkan oleh tubuh melalui pikiran kita adalah hal-hal yang jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi orang percaya, walaupun tubuhnya lemah, walaupun tubuhnya sakit, walaupun kakinya goyah, walaupun pikirannya banyak, tapi jangan lupa, ada bahagian pikiran yang harus kita isi dengan pikiran Kristus. Karena dengan pikiran seperti itulah yang akan membuat cara berpikir kita akan berubah. Masalah boleh banyak, keterbatasan boleh ada, tapi pikiran kita akan mengarahkan kepada kita, Tuhanlah penolong kita. Sehingga kita tidak cari pertolongan di dunia yang lain. Kita tidak mencari pertolongan dengan cara yang lain. Kita tidak mencari pertolongan dengan saran yang lain. Tapi kita akan selalu mengingat melalui roh kita, Tuhanlah yang akan menolong kita. Karena pikiran itu ada pada jiwa kita dan dia mengganggu tubuh kita, bahkan tubuh kita memberikan signal kepada jiwa, kita lemah. Kita tidak berdaya, kita kecil, kita tidak mampu. Tapi ingat, engkau tidak terpisah dari rohmu. Rohmu harus kuat. Sebab itu dari sanalah kita dapat pertolongan. Karena yang bisa bersekutu dengan Allah, yang adalah roh, yaitu roh kita sendiri. Roh manusia kita, yang mencari Tuhan, yang mencari persekutuan dengan Tuhan. Karena roh manusia yang membuat manusia itu mencari Tuhan. Kita melihat ada yang pergi menyembah di patung, di pohon, di gunung, di mezbah-mezbah yang ditaruh korban di atasnya. Mereka tidak punya pikiran yang jelas seperti kita. Mereka punya roh yang mau cari Tuhan, namun dengan cara yang jauh dari pengertian sesuai dengan kebenaran. Sebab itu kita diingatkan, jika pikiran kita terlalu banyak, jika kondisi tubuh kita merasa lemah, ingatlah, rohmu punya kesempatan berkomunikasi dengan roh Tuhan. Karena dari Tuhanlah pertolongan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa dengan ucapan syukur, karena Tuhan mengingatkan kami manusia yang terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Di tengah perjuangan kami banyak menggunakan pikiran dan tubuh kami. Sehingga seringkali kami menemukan begitu banyak persoalan yang kami harus pikirkan. Dan begitu banyak kekurangan yang kami miliki pada tubuh kami. Tapi kami bersyukur kami punya roh yang dapat bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mengabdi dengan tugas tanggung jawab, baik kepada keluarga, baik kepada perusahaan, baik kepada kemanusiaan. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami teringat selalu bahwa kami manusia roh, jiwa, dan tubuh.
sehingga masalah boleh banyak, keadaan fisik boleh berkurang kekuatannya, tapi roh kami selalu mengingatkan kepada kami, dari Tuhanlah pertolongan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.